Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Farananto Ilman Musaid, NIM D400.921 dari kelas B Praktikum PMLDI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya yang memiliki judul Kendali Motor Induksi 3 Fasa. Langsung saja, pengertian motor listrik 3 fasa. Motor listrik 3 fasa adalah motor yang bekerja dengan memanfaatkan perbedaan fasa pada sumber untuk menimbulkan gaya putar pada bagian rotornya. Perbedaan fasa pada motor 3 fasa didapat langsung dari sumber. Hal tersebut yang menjadi pembeda antara motor 1 fasa dengan motor 3 fasa. Kemudian di sini terdapat alat dan bahan. Yang pertama ada PC atau laptop yang digunakan untuk simulasi. Kemudian ada software MATLAB itu sendiri. Selanjutnya ada motor induksi 3 fasa. Kemudian terdapat relay. Kemudian ada gain, scope, display, zoom, control voltage source, dan yang terakhir voltage measurement. Terus kemudian untuk selanjutnya terdapat prinsip kerja motor listrik 3 fasa. Prinsip kerja motor induksi 3 fasa didasarkan pada hukum Faraday atau tegangan induksi akan ditimbulkan oleh perubahan induksi magnetik pada suatu belitan. Hukum lain yang mendasari prinsip kerja dari motor induksi adalah hukum Lorentz, atau apabila konduktor yang teraliri arus berada pada medan magnet, maka akan timbul gaya yang disebut gaya elektromagnet atau gaya Lorentz, atau biasa disebut juga dengan hukum Lorentz. Kemudian motor induksi bekerja bergantung pada medan magnet putar yang ditimbulkan dalam celah udara motor yang disebabkan oleh arus belitan stator. Belitan 3 fasa stator dililit dengan jarak antar belitan sebesar 120 derajat secara elektrik. Jika belitan diberi tegangan 3 fasa, maka akan mengalir arus dan menimbulkan medan magnet. Medan magnet pada suatu luasan belitan akan menimbulkan flux pada masing-masing fasa. Ketika flux tersebut bergabung, membentuk flux secara vektor yang bergerak mengelilingi permukaan stator pada kecepatan konstan yang disebut medan magnet putar. Kemudian selanjutnya konstruksi motor induksi 3 fasa. Konstruksi motor induksi secara detail terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian stator dan bagian rotor. Stator adalah bagian motor yang diam dan terdiri atas badan motor, inti stator, belitan stator, bearing, dan terminal box. Bagian rotor adalah bagian motor yang berputar dan terdiri atas rotor sangkar, poros rotor. Pada motor induksi tidak ada bagian rotor yang bersentuhan dengan bagian stator. Stator dan rotor dipisahkan oleh air gap. Konstruksi motor induksi lebih sederhana dibandingkan dengan motor DC, dikarenakan tidak ada komutator dan sikat arang sehingga pemeliharaan motor induksi hanya bagian mekanik saja. Motor induksi sangat handal dan jarang sekali rusak secara elektrik. Kemudian di sini terdapat konstruksi motor induksi 3 fasa. Nah, ini mungkin pada sebelah kiri merupakan menunjukkan bagian-bagian dari komponen motor induksi 3 fasa. Kemudian di kanan adalah gambar real dari motor induksi 3 fasa. Selanjutnya fungsi dari bagian-bagian motor induksi 3 fasa. Stator terdiri atas tumpukan laminasi inti yang memiliki alur yang menjadi tempat kumparan dililitkan yang berbentuk silindris. Alur pada tumpukan laminasi inti diisolasi dengan kertas. Tiap elemen laminasi inti dibentuk dari lembaran besi. Tiap lembaran besi tersebut memiliki beberapa alur dan beberapa lubang pengikat untuk menyatukan inti. Tiap kumparan tersebar dalam alur yang disebut belitan fasa, di mana untuk motor 3 fasa, belitan tersebut terpisah secara listrik sebesar 120 derajat. Kawat kumparan yang digunakan terbuat dari tembaga yang dilapis dengan isolasi tipis. Kemudian tumpukan inti dan belitan stator diletakkan dalam cangkang silindris. Berikut ini ilustrasi stator motor induksi 3 fasa. Kemudian ada celah udara atau air gap. Pada bagian internal dari suatu motor induksi 3 fasa, terdapat suatu bagian kosong di antara stator dan rotor, yang dinamakan dengan celah udara atau air gap.
Air gap ini berfungsi sebagai tempat mengalirnya energi dari stator menuju rotor. Pada celah ini terdapat gaya gerak magnet atau magnetomotive force dari stator yang membuat rotor menjadi berputar sesuai dengan polaritasnya. Jarak celah udara ini harus kecil mungkin agar mengoptimalisasi gaya gerak magnet yang dibutuhkan untuk memutar rotor, serta harus seideal mungkin untuk dapat memisahkan jarak antara dua komponen fisik yang berbeda, yakni stator dan rotor. Selain itu, celah udara ini bentuknya harus seragam karena ketidakseragaman bentuk celah udara akan mengakibatkan terjadi peningkatan noise dan vibrasi. Kemudian terdapat rotor. Rotor dari motor induksi tiga fase dibagi menjadi dua macam, yaitu rotor sangkar tupai atau squirrel cage dan rotor belitan atau rotor. Yang pertama rotor sangkar tupai atau squirrel cage rotor. Inti dari rotor motor induksi tipe sangkar tupai terdiri dari lapisan-lapisan konduktor yang dipasangkan sejajar dengan poros dan mengelilingi permukaan inti. Konduktor tidak terisolasi dari inti karena arus rotor secara alamiah akan mengalir menuju tahanan paling kecil yaitu konduktor rotor. Pada setiap ujung rotor, semua konduktor rotor dihubung singkat dengan cincin ujung sehingga konduktor rotor dan cincin-cincin serupa dengan sangkar tupai yang berputar sehingga dinamakan motor induksi rotor sangkar tupai. Motor induksi tipe sangkar tupai merupakan motor induksi yang banyak digunakan karena bentuknya sederhana, perawatannya mudah dan murah. Kemudian ada rotor belitan atau wall rotor. Motor induksi rotor belitan adalah motor yang memiliki rotor terbuat dari lilitan. Lilitan rotor tersebar secara seragam pada slot-slot dan secara umum dihubung bintang. Ketiga terminal tersebut dihubungkan dengan slip ring kemudian dihubungkan dengan sikat yang diam atau stationary brace. Untuk menjalankan motor induksi tipe rotor secara normal, maka stationary brush dihubung singkat. Motor induksi rotor lilitan jarang digunakan bila dibandingkan dengan motor induksi sangkar tupai karena harganya mahal dan biaya pemeliharaannya lebih besar. Kemudian terdapat daya motor induksi tiga fasa. Pada motor induksi tidak ada sumber listrik langsung terhubung ke rotor sehingga daya yang melewati celah udara dianggap sama dengan daya masukan ke rotor. Daya listrik yang dialirkan pada terminal stator kemudian diubah menjadi daya mekanik pada poros rotor dan menghasilkan torsi. Torsi adalah kemampuan suatu motor untuk dapat memutar suatu beban. Kemudian di sini terdapat gambaran motor induksi tiga fasa, bisa dilihat. Selanjutnya di sini terdapat hasil gelombang dari percobaan nanti. Kemudian terdapat kesimpulan, motor listrik tiga fasa adalah motor yang bekerja dengan memanfaatkan perbedaan fasa pada sumber untuk menimbulkan gaya putar pada bagian rotornya. Perbedaan fasa pada motor tiga fasa didapat langsung dari sumber. Kemudian prinsip kerja motor induksi tiga fasa didasarkan pada hukum Faraday. Selain itu juga terdapat hukum lain yaitu hukum Lorentz. Kemudian konstruksi motor induksi secara detail terdiri atas dua bagian, yaitu bagian stator dan bagian rotor. Stator adalah bagian motor yang diam dan terdiri atas badan motor, inti stator, belitan stator, bearing, dan terminal box. Bagian rotor adalah bagian motor yang berputar dan terdiri atas rotor sangkar poros rotor. Kemudian pada motor induksi tidak ada sumber listrik yang langsung terhubung ke rotor sehingga daya yang melewati celah udara dianggap sama dengan daya masukan ke rotor. Selanjutnya saya akan mempresentasikan atau mensimulasikan rangkaiannya menggunakan software MATLAB. Nah, di sini kita menggunakan beberapa komponen. Yang pertama yang utama yaitu motor tiga fasa induksi tiga fasanya terlebih dahulu menggunakan dengan tenaga 3 HP bekerja pada 220 volt frekuensi 60 Hz kemudian bekerja pada 1725 RPM. Selain itu di sini juga terdapat display untuk menampilkan hasil tegangan RMS. Kemudian di sini ada scope, ini seperti display juga untuk menampilkan gelombang dari masing-masing bagian. Kemudian terdapat beberapa komponen lagi seperti relay menggunakan 3 buah. Kemudian terdapat gain, lalu terdapat control voltage source. Mungkin langsung saja
kita run terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan stop time 1. Nah, di sini dapat kita lihat untuk tegangan RMS-nya menghasilkan 220,5 volt. Kemudian kita dapat melihat hasil gelombangnya dengan cara mengklik 2 kali pada scope yang ingin dilihat gelombangnya. Untuk VAB sendiri menghasilkan gelombang seperti ini sangat rapas dari mulai 0 sampai 1 detik, dari 400 sampai 400. Kemudian kita lihat lagi untuk gelombang I-nya, IA dan IS. Di sini gelombangnya dua-duanya rapat. Kemudian untuk yang IR ini semakin lama waktu berjalan maka gelombang akan semakin renggang. Kemudian untuk yang gelombang arus IAS ini kerapatannya semakin waktu berjalan maka kerapatan gelombangnya akan semakin kecil. Kemudian untuk N di sini gelombangnya dapat kita lihat dari 0 sampai 1 detik 1 sekon gelombangnya naik stabil sampai eh, detik 0,6 sekon. Kemudian dari 0,6 sampai 1 sekon terlihat gelombang berjalan dengan stabil. Selanjutnya untuk torsi di sini menghasilkan gelombang yang juga rapat, tetapi kerapatannya dari detik ke 0 sampai 0,3 ini kerapatannya menurun atau mengecil, dan dari 0,3 sampai dengan 0,5 di sini kerapatannya menjadi sangat rapat dan berjalan sedikit stabil. Kemudian dari 0,5 sampai 0,8 ini gelombangnya menurun tetapi masih rapat, dan untuk 0,8 sampai 1 gelombang masih rapat dan berjalan dengan stabil. Nah, mungkin itu sedikit presentasi dari saya untuk tugas besar PMLDI. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.